Mulai Juli tahun 2025, ada kabar yang benar-benar dinanti-nantikan oleh para pensiunan pegawai negeri sipil di seluruh Indonesia, bukan sekadar isu, bukan sekadar wacana. Ini adalah informasi resmi dan terkonfirmasi langsung dari Taspen dan instansi terkait. Gaji pensiunan PNS akan cair bulan Juli tahun 2025 dan ada beberapa perubahan penting yang harus Anda ketahui agar tidak tertinggal hak Anda sendiri. Bagi Anda yang masuk dalam golongan pensiunan PNS, baik itu golongan 1, 2, 3, 4, wajib menyimak video ini sampai selesai karena kami akan kupas tuntas berapa besaran dana yang akan Anda terima. Apa saja syarat pencairan terbaru, serta perubahan regulasi dari Taspen yang mulai berlaku tahun ini. Semua informasi dalam video ini berasal dari sumber resmi, bukan dari media yang membingungkan atau grup WA yang belum tentu benar. Tahukah Anda, mulai pertengahan tahun 2025, sistem verifikasi data pensiunan juga akan mulai beralih ke sistem digital secara bertahap. Ini artinya ada beberapa hal yang harus Anda urus dari sekarang, seperti memastikan data kependudukan sudah sinkron, rekening aktif atas nama pribadi, dan status pensiun tidak bermasalah. Taspen juga mulai memperketat validasi agar tidak terjadi keterlambatan pencairan, dan ini berdampak langsung bagi Anda yang belum update data. Selain itu, kami juga akan menjelaskan perbedaan hak dan nominal berdasarkan golongan pensiun dan masa kerja. Misalnya, pensiunan golongan 3 dengan masa kerja di atas 30 tahun akan menerima nominal yang berbeda dibandingkan mereka yang pensiun lebih awal. Semua ini diatur dalam ketentuan terbaru peraturan pemerintah yang mengacu pada UASE dan PP pensiun. Jangan sampai Anda ketinggalan informasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan Anda. Karena satu kesalahan administrasi saja bisa membuat gaji pensiun tertunda. Maka dari itu, pastikan Anda mendapatkan informasi yang valid, lengkap, dan langsung dari sumber terpercaya, bukan dari simpang siur media sosial. Yuk, kita bahas bersama siapa saja yang berhak, berapa besar gaji pensiun Juli tahun 2025, dan apa langkah wajib yang harus Anda lakukan agar dana cair tepat waktu. Setelah kita memahami how pembuka yang mengungkap bahwa gaji pensiun PNS akan dicairkan pada Juli tahun 2025 dan bahwa ada sejumlah perubahan di sistem dan regulasi. Sekarang mari kita mulai membahas satu persatu dengan cara yang ringan, jelas, dan tentu saja mudah dipahami. Pertama, bayangkan Anda sedang duduk di ruang tamu bersama sanak keluarga. Lalu Anda membaca berita ini dan merasakan kelegaan sekaligus pertanyaan. Dalam hati, apa saja syarat yang harus dipenuhi? Apakah semuanya sudah saya siapkan? Nah, dari sinilah kita membuka cerita panjang ini. Tahap pertama adalah soal sinkronisasi data kependudukan dengan sistem Taspen. Tahun-tahun 2025 ini, Taspen aktif menerapkan pengecekan lewat database Sedukcapil. Ini bukan hanya sekedar formalitas. Jika data di KTP-TEDAK sesuai dengan data Taspen, proses pencairan akan otomatis tertunda. Jadi, harap diperhatikan. Pastikan NIK lengkap, tanggal lahir, dan status kependudukan misalnya masih hidup, belum kawin, atau status kematian. Jika sudah wafat benar-benar sama. Jika ada kekurangan atau perbedaan sekecil apapun, maka secara sistem pencairan gaji bisa macet. Dan jangan lupa, pastikan juga alamat KTP aktif dan valid karena kadang ada pensiunan yang sudah pindah rumah dan lupa memperbarui. Oleh karena itu, jika Anda belum mengecek ulang KTP dan rekaman Dukcapil, segera lakukan sekarang, karena Juli sudah di depan mata. Lanjut ke poin berikutnya yang tak kalah penting. Rekening bank atas nama pensiunan aktif dan tercatat di Taspen. Banyak kejadian di lapangan yang membuat gaji pensiun otomatis gagal karena pensiunan lupa atau belum menghubungkan rekening bank mereka ke Taspen. Periksa baik-baik. Apakah rekening bank Anda masih aktif? Apakah masih menggunakan nama lengkap seperti tertera di KTP? Hindari menggunakan nomor rekening istri, anak,
atau rekening bersama karena ini akan menolak sistem secara otomatis. Jika Anda belum mencatatkan rekening bank Anda ke Taspen, ini adalah saatnya untuk segera melakukannya. Pastikan Anda membawa salinan, KTP, buku tabungan, dan formulir permohonan. Jika diperlukan ke kantor Taspen atau cabang paling dekat, sekarang mari kita masuk ke perbedaan nominal gaji berdasarkan golongan dan masa kerja. Mungkin banyak dari Anda yang belum tahu bahwa pensiun PNS tidak hanya berdasarkan pangkat terakhir, tapi juga lamanya Anda mengabdi. Misalnya, seorang pensiunan golongan 2 dengan masa kerja 25 tahun memiliki dasar perhitungan berbeda dibandingkan pensiunan golongan 3 yang pensiun pada usia sarjana di umur 60-an. Taspen menggunakan rumus tertentu. Ada persentase dasar penghasilan pokok terakhir dikali masa kerja, lalu dikurangi pajak dan iuran lainnya. Singkatnya, makin lama masa kerja Anda, makin besar potensi gaji pensiun yang cair setiap bulan. Sebagai ilustrasi non-teknis, bayangkan jika Pak Budi pensiunan golongan 3 punya penghasilan pokok terakhir 5 juta rupiah dan masa pengabdian 30 tahun, maka nominal pensiun yang akan dicairkan bisa mencapai Rp 354 juta setelah perhitungan dan potongan. Sementara Bu Sari, pensiunan golongan 2 dengan masa kerja 20 tahun dan penghasilan pokok 4 juta rupiah kemungkinan akan mencairkan sekitar 253 juta rupiah. Sekali lagi ini hanya contoh agar mudah dipahami dan nominal sesungguhnya bisa berbeda tergantung kebijakan PP dan perbaru yang sedang berlaku. Apalagi bulan Juli tahun 2025, ada wacana penyesuaian inflasi tahunan yang akan berdampak langsung ke peningkatan gaji pensiun meski belum pasti nominalnya. Karena itu tetap ikuti berita resmi dari Taspen dan kementerian terkait. Berikutnya kita akan bicara tentang ketentuan baru dari Taspen yang menjadi faktor penting untuk diperhatikan. Menyambut era digital dan pengawasan yang lebih baik, Taspen tahun ini mulai menerapkan kebijakan zero error. Artinya, jika ada mismatch data atau kesalahan dokumen, gaji pensiun langsung tertunda dan dikembalikan ke Taspen. Ini bukan sekadar kata-kata kosong, karena sejumlah pensiunan di beberapa daerah sudah merasakan efeknya. Mereka tidak terima gaji pensiun sampai data mereka benar-benar valid diverifikasi ulang. Untuk itu, jangan menunggu surat penolakan Taspen datang. Segera lakukan verifikasi data Anda. Ada fitur online, melalui aplikasi atau situs resmi Taspen yang bisa Anda manfaatkan. Asalkan Anda sudah terdaftar dan verifikasi akun belum pernah menggunakan, datanglah ke kantor Taspen untuk meminta bantuan pendaftaran atau aktivasi. Selain itu, tahun ini juga diberlakukan pengecekan berkala terhadap status kesehatan atau kelayakan hidup. Mungkin ini terdengar mengerikan, tapi sebenarnya ini adalah kebijakan preventif agar tidak terjadi kasus fraud seperti pensiunan yang sudah meninggal tapi gajinya tetap masuk. Jadi, setiap pensiunan wajib melakukan verifikasi ulang data hidup dan kesehatan biasanya sekali setahun lewat formulir pernyataan atau bukti hidup sertifikat divida. Kegiatan ini bisa dilakukan di Kelurahan Posyandu Lansia atau petugas Taspen yang biasa melakukan kunjungan langsung. Pastikan Anda tetap ikut agenda ini bukan hanya agar gaji pensiun lancar, tapi juga sebagai pengawasan kesehatan berkala. Selanjutnya akan dibahas mengenai penyesuaian inflasi dan subsidi pemerintah untuk pensiunan. Bukan hal baru, setiap tahun pemerintah biasanya menyesuaikan gaji pensiunan sesuai inflasi, dan untuk Juli tahun 2025 angkanya diperkirakan naik sekitar 34. Tapi, yang menjadi menarik tahun ini adalah adanya kabar soal subsidi kesehatan tambahan dari BPJS, Kesehatan Khusus Pensiunan. Beberapa pensiunan sudah mulai menerima voucher, diskon premi, atau fasilitas kunjungan puskesmas gratis. Jadi, selain menerima gaji pensiun, Anda juga bisa mendapatkan manfaat kesehatan tambahan. Tentunya wajib dicek lagi secara resmi lewat akun BPJS atau kantor pelayanan kesehatan setempat. Bicara tentang